Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fakiki dari kelas MC 401. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Nah, latar belakang Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul NS ASEAN Renaissance Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkat tersebut untuk menjadi negara maju. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada Perang Dunia I tahun 1929. Pengertian kebijakan fiskal diambil pemerintah demi menjaga pemasukan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal Indonesia sudah tidak disaduk lagi dari ICW 1944. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Presiden. Tujuan kebijakan fiskal di sini ada 4, yaitu yang pertama menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, bertujuan demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Lalu poin kedua, meningkatkan kualitas SDM, masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Lalu poin ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Harga barang dalam pasar mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Lalu untuk poin terakhir ya, yaitu poin 4, mendorong investasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal, utama investor. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi. Mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera, kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan negosiasi dengan pemerintah lain. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan
tindakan stabilisasi, pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Tujuan kebijakan moneter di sini ada 4 poin, yaitu poin pertama adalah stabilitas ekonomi, di mana keadaan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Lalu poin kedua ada kesempatan kerja, peningkatan produksi biaya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Lalu poin ketiga ada kestabilan harga, ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir poin keempat, neraca pembayaran internasional. Keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Tujuan kebijakan utang luar negeri itu ada 2 poin. Di sini poin pertama, kebijakan pembatasan pinjaman baru diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif seperti pembangunan infrastruktur serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Dan poin kedua, peningkatan penerimaan pajak atau tax ratio. Pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan utang luar negeri Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.